Halo guys, selamat datang. Pembelajaran yang membahas terkait administrasi jaringan menggunakan mikrotik. Tentu saja kita semua mengetahui bahwa mikrotik merupakan salah satu vendor networking, jaringan yang sudah terkenal dan banyak digunakan saat ini, baik di kalangan perusahaan, pola di atas center, lembaga, atau bahkan pemerintahan. Artinya, bagi kalian yang ingin menjadi atau engineer yang kompeten, maka mikrotik merupakan salah satu skill yang wajib dikuasai. Jika kita telah di dalam terkait mikrotik, maka mikrotik adalah sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk pengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas data, keamanan jaringan, serta konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Dengan mikrotik menggunakan dapat melakukan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik ini adalah memulai dari fisik asosiatif, yaitu memiliki kepanjangan yang merupakan program pembelajaran dan juga gelar sertifikasi awal. Jadi mikrotik untuk para network engineer pada tingkatan entry level sertifikasi ini membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan meningkatkan atau memberi nilai tambahan pada network engineer tersebut. Ini merupakan langkah yang tepat dalam mengawali pembelajaran mikrotik administration. Untuk pemula, sebelumnya perkenalkan, nama saya Talita Abila, bisa dipanggil Lita. Saya merupakan IP address yang saat ini gemar belajar dan berkecimpungan di dunia IT, terutama di bidang network dan pulau terkait informasi lengkap lainnya seperti biodata, experience yang saya memiliki, maka bisa kunjungi saya selanjutnya untuk outline sendiri. Nantinya akan membahas berbagai materi seperti network fundamental, basic mikrotik, sehingga konfigurasi administrasi menggunakan router OS. Nantinya kita akan membahas materi-materi yang terdapat pada masa ini yang dilengkapi dengan konsep dan juga akan menginspirasi lempeng pembelajaran. Ini artinya ketika kita menggunakan laptop konfigurasi, maka infrared yang akan kita gunakan ke depannya ialah menggunakan simulasi HP. Teman-teman, jadi pastikan kalian sudah mengetahui bagaimana cara menambahkan perangkat ini dengan varian tendon baik, itu server dan lain sebagainya. Dan juga pembelajaran ini saya sertakan PPT dan juga ringkasan detail agar bisa mempermudah kalian dalam proses pembelajaran. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Next video selanjutnya. Untuk kali ini kita akan memulai pembuatan seputar dunia mikrotik. Itu sendiri nantinya akan terdiri dari beberapa bab materi, yang dimana setiap bab materi ini dari yang pertama itu bab pendahuluan, apa yang akan kita bahas pada bab pendahuluan ini. Nanti kita akan terkait apa itu mikrotik, kemudian tujuan pembelajaran. Dari ini kita akan mengenal terkait nilai mikrotik, kemudian program sertifikasi yang disediakan oleh mikrotik, sedikit terkait ujian nasional. Yang pertama yaitu apa itu mikrotik. Teman-teman, bagi kita yang masih pemula di bidang teknologi, maka kita perlu mengaksesnya dari kita lebih semangat ini. Teman-teman dalam mempelajari bidang ini dengan harapan bisa menguasai hal-hal yang bersifat dasar, sehingga kedepannya bisa mendapatkan insight lebih luas mengenai jaringan. Sebenarnya apa sih itu mikrotik? Jadi dapat kita ketahui bahwasannya mikrotik itu sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti WARS, access point, face, ataupun barcode. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwasan mikrotik itu terbentuk dua, teman-teman. Dapat berbentuk software dan juga dapat berbentuk hardware. Ya, jadi kalau yang software berarti itu berbentuk seperti US. Adapun hardware berbentuk perangkat keras. Kalau misalnya US itu biasanya disebut dengan filter. Yang perangkat keras biasanya disebut dengan larutan. Ini kalau misalkan kita telah lebih dalam untuk yang router US, berarti berbentuk software. Ya teman-teman, berbentuk ini bisa diinstal di PC ya, di TV untuk memanfaatkan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik, misalnya hotspot. Kalau misalkan kita tidak kuat, maka kita bisa menggunakan PC kita. Dan kita ingin mikrotik pada PC ini, maka kita bisa install US-nya pada
sekolah-sekolah ataupun pada program learning internet. Lanjut, untuk mikrotik itu berlokasi atau awal mulanya itu didirikan di 3. Jadi yang berbeda di Eropa Utara. Untuk mikrotik itu sendiri dapat kita lihat atau pendapat kita dengar dengan istilah apa yang dimaksud dengan routing the world. Routing the world maksudnya ingin menghubungkan dunia, jadi ingin mengoneksikan dunia dengan adanya koneksi perangkat seperti itu. Untuk website resmi sendiri dari mikrotik adalah mikrotik.com. Jadi kalau misal kalian browser, kalian mikrotiknya yang itu mempunyai website resmi. Ataupun misalnya install US mikrotik, ingin selalu Winbow, ingin install image dan selain sebagainya, bisa di website resmi. Perkumpulan mikrotik itu biasanya disebut dengan mikrotik user meeting, teman-teman, atau mungkin kalau misalkan seperti istilah kayak webinar ataupun perkumpulan orang-orang mikrotik gitu. Untuk umum tujuan jadi untuk mengenal keterkaitan fitur-fitur mikrotik. Untuk mengenalkan terkait mikrotik, ada perkumpulan akbarnya seperti mikrotik user meeting. Untuk ngomong gitu terakhir pada tahun berapa teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek di sini menurut mikrotik.com, jadi ini merupakan konferensi yang lebih tepat ya. Kemudian sebelumnya juga udah banyak hari apa yang banyak digelar sebagai kota ataupun negara. Jadi kalian di sini juga bisa lihat Afrika ataupun di negara Brazil. Kumpulan-kumpulan materi mikrotik, kalian pengen konfigurasi apa, terus gimana cara, ataupun pengen mengetahui salah satu fitur, definisi dari fitur ini, maka kalian bisa baca di Wikipedia mikrotiknya. Core sheet dari mikrotik wiki, ingin tahu cara konfigurasi materi-materi yang tersedia. Jadi kalau misalkan dari Bleaching Space Wireless Official lengkap ya, kalian bisa baca aja di situ. Kemudian kita lanjut lagi pada PDF kita ataupun PPT. Di sini terakhir untuk forum dari mikrotik itu ada dengan kata forum dan mikrotik.com. Dengan forum dan mikrotik.com, teman-teman, jadi apa yang kalian ingin konsultasi, ingin tanya-tanya, bisa di forum mikrotiknya. Jadi ini baik bahasa pengantarnya, bahasa Inggris, jadi kalian ingin tanya-tanya bisa menggunakan bahasa Inggris auto configure. Apa untuk configure? Seperti itu nanti akan dibahas atau akan dibalas oleh mikrotiknya. Mungkin secara real time-nya tepat itu juga udah dijawab. Oke, sekian dari saya, mungkin lanjut video selanjutnya.
Kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Mulai untuk tujuan pembelajaran dari program MSN ini, tentu saja memiliki banyak tujuan. Berbentuk software dan hardware. Dengan berbasis OS, kemudian memperkenalkan ini biasa dikenal dengan istilah router board. Jadi berbentuk perangkat keras untuk sistem operasi yang dijalankan pada perangkat tersebut. Jadi nggak usah bingung kalau terdengar hal-hal yang terkait router OS. Ini bisa disandingkan dengan mikrotik. Jadi ini bisa menyangkut hal yang umum. Untuk tujuan pembelajaran dari program MTSMA-nya, ini diantaranya adalah kita bisa mempelajari karakteristik, kemudian fitur-fitur dan kemampuan dari Microsoft Word. Kita juga mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi mekanis, dan juga troubleshooting. Dasar pada mikrotik harapannya dengan kita mempelajari desain ini, program sertifikasi juga teman-teman, sehingga ketika kita sudah memiliki sertifikasinya, bisa mendapatkan kualifikasi sebagai mikrotik sertifikasi sosial media. Program sertifikasi kita bahas pada video khusus, jadi kemudian kita lanjut untuk mikrotiknya itu sendiri, kita mulai dari yang paling awal. Jadi untuk pada tahun 1996 ini, pertama kalinya mikrotik ditemukan setelah OS. Untuk gambar basis gambar software, pertama ditemukan pada tahun 1997. Instalasi divisi teman-teman kayak dulu belum ada perangkat keras, maka dari itu belum ada perangkat tersebut di Instagram seperti itu. Kemudian kita beranjak pada tahun 2002. Untuk perangkat keras pertama itu ditemukan pada tahun 2002, terbuat pertama foto-foto mikrotik. Setelah kita beranjak ada 2006, yang pertama jadi mikrotik video. Seperti kita sebelumnya merupakan perkumpulan seperti referensi ataupun workshop, seperti diskusi terkait mikrotik seperti itu. Yang pertama itu terjadi di deskripsi. Nah, adapun memperbesar yang ada di Indonesia itu pada tahun 2015. Teman-teman sekitar yang menghadiri itu sekitar tahun 2005 ke atas. Seperti itu, jadi harapannya teman-teman sudah mengerti baik itu mikrotik, kemudian tujuan pembelajaran dari mikrotiknya, dan juga timeline dari mikrotik itu sendiri. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lanjut di video selanjutnya. Di materi ini kita akan membahas program sertifikasi yang disediakan oleh pembelajaran yang disertai juga dengan program. Untuk mikrotik itu terdapat pembelajaran secara struktur. Dengan sertifikasi yang pada setiap jenjang yang teman-teman mikrotik itu ada banyak untuk pembelajaran secara terstruktur. Awal mula pembelajaran mikrotik secara umumnya terdapat pada mikrotik. Langkah yang tepat untuk belajar adalah program bersama terlebih dahulu. Segala fitur yang tersedia oleh negatif, tetapi secara umumnya untuk belajar baik ataupun untuk mendapatkan insight dari terus-menerus pada suatu fitur, misalnya ingin di routing, maka kalian bisa mengambil program pembelajaran di bagian security. Misalkan dengan fitur security, maka kalian bisa ambil pembelajaran seperti itu. Awal pertama kali itu semuanya berawal dari sertifikasi digital, kemudian bisa diperpanjang dengan cara ujian. Kalau misalnya teman-teman pernah belajar MTCCNI-nya, mengambil program sertifikasi. Untuk entry level, untuk yang desain ini nantinya kita akan banyak belajar terkait banyak hal, mulai di pendahuluan hingga materi penyeluruh, yang secara umum saja seperti pengenalan wireless, DHCP, iOS, dan lain sebagainya. Untuk lebih terfokus pada suatu fitur atau suatu bidang, maka akan diganti sesuai kelas.
Salah satu fitur ataupun kelas yang disediakan ada yang namanya Intel. Kepanjangan dari mikrotik seperti membahas mengenai routing dynamic, routing VPN point-to-point addressing. Untuk mendapatkan insight yang lebih fokus lagi, mengambil program pembelajaran intensif. Misalkan memakai perangkat mikrotik buat mau mengontrol di US-nya lebih dalam, terus membahas terkait Pure Universe, bahkan suatu protokol-protokol yang lain, dan juga membahas terkait firewall untuk DNS dan lain sebagainya. Setelah itu juga yang namanya MPCI, jadi teman-teman ingin fokus di bagian security. Sertifikasi seperti ini pertanyaannya, lalu ada juga yang namanya MPCS. Misalkan kalian ingin fokus di bagian swing, jadi mikrotik seperti fokus ke switch engineer, produksi RV, terlalu switch, dan juga yang namanya mikrotik engineer. Di versi stick menjalani dua protokol, yaitu di versi 4 yang berjalan seperti update. Lalu ada juga yang namanya MP BPOM user dari ribuan, di mana user dibuat desentralisasi, didapatkan di program pembelajaran. Mikrotik Self-Fit Enterprise Wireless Engineer. Wireless misalnya di hotel-hotel atau bandara-bandara itu akan dapat banyak wireless, misalkan ada wireless indoor, perangkat seperti cafe mikrotik. Untuk wireless yang outdoor itu bisa fokus di program pembelajaran ini. Jadi wireless yang outdoor seperti point to point, misalnya jarak sekian, bedanya sekian. Jadi harapannya bisa mengetahui program yang disediakan sertifikasi. Jika kalian ingin melihat orang lain lebih jelas, bisa mengunjungi website mikrotik resminya. Di sini bisa lihat sendiri sertifikasinya MCTNI-nya. Ini sebagai mode utama teman-teman sebelum mengambil program yang lainnya. Jadi harapan teman-teman bisa belajar secara terstruktur. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di video selanjutnya. Terkait ujian MTCNI, yang kita ketahui sebelumnya bahwasan mikrotik itu memiliki program pembelajaran yang disertai dengan program sertifikasi juga. Kali ini kita akan bahas di MTCNI-nya. Hanya sendiri teman-teman, jadi kita akan mengunjungi seperti apa sih kalau misalnya kita terkait ujian yang baik SMA untuk training dan ujian MTCNI beserta terregistrasi di official web mikrotiknya. Kemudian bagaimana sistem ujian MTCNI? Datang ke program Learning Center. Di program center itu misalnya di DNI ID, teman-teman di situ belajar mikrotik yang sama bersama pakar di kelas setelah itu, yang dilakukan secara online. Tetapi tempatnya center tersebut ingin mengambil secara online dari rumah, maka bisa juga nanti tinggal disesuaikan saja. Tapi jika ingin mengambil program sertifikasi di mikrotik, perlu didampingi dengan Mikrotik Academy. Jadi yang memberikan program sertifikasi yang udah bisa menjadi mikrotik trainer, yaitu program sertifikasi ujian. Pembahasan online jadi terdiri dari 25 soal dalam waktu ukuran 1 jam. Oke, tanpa jawaban sistem dan jawabannya itu berbasiskan pilihan ganda. Selanjutnya tidak ada esai, jadi benar-benar kita multiple choice ataupun tinggal cek. Ujian menggunakan bahasa Inggris, jadi dipastikan teman-teman ini
bisa paham. Vocabnya itu casing grade-nya 60%, jadi untuk nilainya 50% sampai 59%. Bisa dilakukan di Facebook, teman-teman, jika bisa diberikan contoh mikrotik akademik yang seperti yang sebelum bahwasannya mikrotik. Jadi teman-teman menjadi primer yang bisa membuka program sertifikasi sendiri itu nilainya minimal harus 75%. Yang untuk benar levelnya juga sama juga salah satu, jadi teman-teman 5% terus ngambil salah satu di sini 75% juga minimal. Program sistematik mikrotik. Oke, penjelasan di video kali ini saya sudahi sampai sini. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.